Politeknik Negeri Sriwijaya, formerly known as Polytechnic Universitas Sriwijaya, was officially established on September 20, 1982. As one of the vocational higher education institutions, Polytechnic Negeri Sriwijaya aims to produce skilled professionals that relevant to industry. Saat ini, Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki 9 jurusan dan 25 program studi. Salah satunya adalah jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil sendiri memiliki 2 prodi, yaitu program studi D3 Teknik Sipil dan program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Saat ini, kami sedang menempuh pendidikan pada program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Dengan harapan, kami dapat lulus dan menyelesaikan pendidikan dengan menjadi individu yang berkarakter, berintegritas, dan berbekalkan ilmu. Logistic infrastructure is the first government project in the first sectors. On several occasions, President Joko Widodo has often stated that infrastructure is the primary step for Indonesia to progress and compete with other countries in the future. We are still in the middle position compared to other countries in the competitiveness index. We want to be in the lead, he said. However, according to him, infrastructure is not just about constructing facilities such as toll roads, ports, airports, and so on. Behind all of that, there are benefits and negative impacts on both humans and the surrounding environment. In other words, the need for environmental impact assessments, or EIA, as guidelines and control for environmental impact. So, what is EIA? Quoting from the book Environmental Law and Development Ecology by N.H.T. Shahan. EIA is an instrument for decision-making about business organizations' plans related to the management of significant and important impacts, and it is a public policy established by the government as implementation of the law to sustain the environment. Analisis ini meliputi berbagai faktor, yakni fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh. Berdasarkan kajian ini, dampak yang timbul, baik yang bersifat positif maupun negatif, akan dapat diidentifikasi. AMDAL sendiri terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang pertahanan, bidang perikanan, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum. Kali ini, kami akan membahas AMDAL terkait pada bidang pekerjaan umum. Berikut adalah peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Selanjutnya, dasar hukum dan peraturan terkait AMDAL. Dan ada juga beberapa peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait AMDAL. The general purpose of an environmental impact assessment (EIA) is to preserve and enhance environmental quality while minimizing pollution so that its negative impacts are minimized as much as possible. Therefore, EIAs are essential for the decision-making process regarding the implementation of planned activities that have environmental impacts. Dalam buku N.H.T. Shahan merumuskan manfaat analisis dampak lingkungan AMDAL yang terbagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, bagian pemerintah, membantu pengambilan keputusan yang terinformasi mengenai proyek-proyek pembangunan, menjamin kepatuhan proyek-proyek dengan regulasi lingkungan yang relevan, serta membantu pembentukan kebijakan untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, bidang masyarakat, memberikan kesempatan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan. Yang ketiga, bagian lingkungan, meliputi mengidentifikasi potensi dampak lingkungan proyek-proyek pembangunan, mempromosikan konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem, serta mendorong praktik pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Yang keempat, bagian usaha, meliputi memberikan kerangka kerja untuk menilai implikasi lingkungan dari kegiatan bisnis, mengidentifikasi resiko dan tanggung jawab yang terkait dengan operasi bisnis, serta meningkatkan reputasi daya saing di pasar melalui komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk mendapatkan AMDAL,
NHT Siahaan merumuskan beberapa tahapan, yakni yang pertama, identifikasi masalah lingkungan, yaitu mengidentifikasi masalah lingkungan potensial akibat proyek atau kegiatan. Yang kedua, penentuan ruang lingkup, yaitu menetapkan parameter-parameter lingkungan yang akan dievaluasi. Ketiga, pengumpulan data dan informasi. Dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis dampak lingkungan. Yang keempat, analisis dampak lingkungan. Dilakukan analisis data untuk menilai dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Yang kelima, penyusunan alternatif. Menyusun alternatif solusi untuk mengurangi dampak negatif. Yang keenam, penyusunan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL dengan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan. 7. Pembuatan laporan AMDAL dengan menyusun laporan hasil analisis dan rencana pengelolaan untuk persetujuan. 8. Evaluasi dan keputusan dengan mengevaluasi laporan AMDAL untuk pengambilan keputusan. Jembatan Musim 4 berlokasi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Memiliki panjang bentang 320 meter dan lebar 14 meter. Jembatan Musim 4 menggunakan struktur bangunan balok PCI girder dan menggunakan sistem bangunan arch bridge. Jembatan Musim 4 berfungsi sebagai jembatan jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Nabila Septiana dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Izin mewawancarai sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Endang Puspita, RT 06 di wilayah Musim 4, 14 Bu. Untuk kegiatan Ibu sehari-hari di sini berjualan atau apa Bu? Lalu Ibu kebetulan buka warung kecil-kecilan, manisan ya, campuran. Izin bertanya Bu, kalau untuk dampak lingkungan yang Ibu rasakan, apakah misalnya sebelumnya ada kemacetan atau tidak? Kalau dampak dari musim 4, kalau pastinya tuh macet. Pagi, siang, sore, cak ini biasanya nggak macet. Kalau untuk sebelum pembangunan musim 4 ini apakah macet Bu di sini? Macetnya kurang, tidak terlalu padat. Kalau sekarang padat macetnya. Oh, berarti untuk pagi sampai malam itu pasti macet Bu ya, setelah pembangunan ini ya? Ya. Sampai masuk lorong-lorong macet biasanya. Kalau kan kata Ibu pemacetan itu bisa sampai masuk lorong, berarti usaha Ibu apakah berdampak negatif atau positif Bu, untuk usaha Ibu? Kalau untuk usaha Ibu kan karena di dalam lorong alhamdulillah sih tidak juga pengaruh, tapi kalau yang di jalanan itu, pinggir jalan itu bisa ini berdampak banget, ini agak sepi jualannya itu. Karena mau parkir orang belanja itu susah kan. Gitu. Berarti kalau kemacetannya sekarang itu menumpuk, apa Ibu ngerasa kayak kebisingan, debu di sini Bu? Kebisingan tuh malam-malam tuh apa mobil besar-besar lah. Banyaknya lewat sini. Makanya jalan anjlok kalau kan rusak, banyak lubang-lubang. Sebelum pembangunan truk masih galak masuk Bu di sini atau tidak? Tidak, kurang karena kan dia tidak langsung kan. Mesti lewat musim 2 apa kabarnya gitu kan. Oh, dulunya. Sekarang lewat musim 4 malam-malam banyaknya mobil besar-besar. Kalau untuk banjir Bu, apa di sini sebelumnya banjir atau tidak? Kalau banjir paling pas air pasang aja. Kalau pasang dia masuk sampai ke depan warung Ibu. Kalau biasanya sih tidak juga, tidak terlalu banjirnya kan. Kalau tempat Ibu ini alhamdulillah dikit banjirnya tuh, tidak terlalu besar. Berarti banjir itu tuh penyebab dari musim 4 atau tidak Bu? Berarti untuk harapan Ibu ke depannya Bu, kayak ini untuk dampak-dampak dari musim 4 ini? Lalu dampak dari musim 4 paling pelebaran jalan kabarnya kan, tapi sampai sekarang belum ada sih. Terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lisa Oktaviani dari kelas 6 PJJD.
jurusan Teknik Sipil, program studi perancangan jalan dan jembatan. Di sini saya akan mewawancarai warga sekitar jembatan Musi 4. Permisi Pak, Ya, izin bertanya ya Pak. Bapak namanya siapa? nama Hadi Suryadi. Bapak asli sini ya Pak? Ini sudah 42 tahun di sini, sudah 42 tahun. Bapak kan sudah lama tinggal sini. Dari sebelum jembatannya ada ya Pak? Belum jembatan belum dibangun. Nah, Dampak yang Bapak rasain dari pembangunan jembatan ini apa ya Pak? macet, sudah tuh orang jualan nih kadang sepi. Karena apa? Tak bisa mampir lama orang belinya. Nah itu baik. Yang Bapak sebutin tadi itu dampak negatif semua ya Pak. Kalau dampak positifnya itu ada nggak Pak? Dampak positifnya, orang kerja di kantor-kantor di sini yang balik seberang sama Subang Ulu ini lancar. Nah itu cepat kan ke kantor dia. Kalau tidak macet, kalau macet sudah lapak galau. Harapan Bapak untuk kedepannya gimana ya Pak? Nah, harapan ke depan kakek, mudah-mudahan kakek musim 4 ini dibangun lagi bisa nembus ke jalan ini ya Ahmad Yani tanah depan tanah. Sebelum itu dulu udah pernah belum Pak ditawarin kayak pelebaran jalan atau tanah yang dibeli? Sudah ada dulu di pelebar jalan bakal diganti rugi kan pelebaran jalan kiri kanan tadi. Nah tapi ya belum, mungkin untuk pemerintah kali. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Selamat sore. Yang perkenalkan saya Naila Halidah dan mahasiswa jurusan Teknik Sipil dari Polri. Izin mewawancarai ya Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Ibu asli orang sini atau pendatang Bu? Orang sini. Sudah berapa lama Bu tinggal di sini? Sudah lama, 40 tahun. Puluhan tahun ya. Kalau sehari-hari Ibu kegiatannya apa Bu? Selain di rumah ini? Urus anak dulu. Urus anak dulu. Ya. Kalau orang rumah Ibu? Kerja ya. Kerja. Ibu, ini kan jembatan Musi 4 kan sudah diresmikan dan dioperasikan dari 2018. Ada perubahan nggak yang dirasakan dari sebelum sampai sesudah jembatan ini dibangun? Ada perubahan. Kalau perubahannya, kalau kita nak cara berlaju tidak perlu susah kan, Jauh lebih dekat ya Bu ya? lebih dekat. Kalau udah simpan, kalau kendala nak katik, sebab tak katik apa makin cari tak ketemu hari di daerah sana. Ibu pekerjanya orang rumah bekerja bukan di daerah sini. Ini kan karena jauh lebih cepat kendaraannya makin banyak nggak Bu kendaraan lewat sini? Bukan rumahnya pinggir jalan, makin bisik nggak Bu? Makin bisik, Yang bisik. malahan makin banyak debu, masuk dari rumah. Karena sini di jalan daripada rumah. Berarti masalahnya cuma di itu. Ya, Tapi kalau untuk akses jalan jauh lebih cepat karena Ibu keluarganya ada di daerah dulu. akan malam cepat lewat situ lah. Makasih ya Bu atas wawancaranya. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Perkenalkan Bu, nama saya Putra Zahra, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil semester 6. Izin memperkenalkan diri Bu, saya ingin mewawancarai Ibu terkait pembangunan proyek Musi 4 ini. Sebelumnya nama Ibu siapa ya Bu? Lindawati, Ibu tuh asli penduduk sini atau datangan ya Bu? asli penduduk sini. Kira-kira Ibu tuh udah berapa lama Bu di sini Bu? 20 tahun. Pekerjaan Ibu apa ya Bu? Jualan bensin, rokok, minuman, makanan. Udah lama ya Bu? Ya. Bu izin bertanya ya Bu, menurut Ibu apa ya Bu dampak yang Ibu rasakan terhadap proyek pembangunan Musi 4 ini Bu? Tak kate, ini pokoknya jualannya lancar terus. Pokoknya ini bensinnya habis banyak, lemak lah kalau sudah jadi jembatan musim 4 nih. Jadi itu Lumayan, dampak iya. positif ya Bu? Iya. Kalau dampak negatif sendiri Bu? Tidak kate kehalangan apa-apa. Macet atau Tidak apa? kate. Ini lurus-lurus baik. Iya. Jadi Bu, terbantu ya Bu dengan adanya musim 4 ini? Iya, terbantu. Kalau hujan lemak kan pajak petedo bawah jembatan musim 4. Iya, mana wong petedo tuh banyak beli rokok, beli minuman. Itu Pendapatan dapat Ibu awalnya berapa Bu sebelum adanya musim 4 ini? dikit, paling 500. Sekarang lunja dapat kadang 1 juta lebih. Dapatnya dari malam kan. Kalau hujan itu kan lemak kan banyak wong beli-beli rokok, beli minuman. Jadi Bu, Bahkan
bisa dibilang terbantu ya dengan Iya. proyek musim 4 ini ya. Iya. Tapi ibu tidak merasa kok apa jadi banyak debu apa tak mano. Ya kalau debu ya biasa, memang dari mana-mana kan masih ada debu tuh lah kan. Ya. Itu Pak Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih yuk. Terima kasih banyak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber, didapatkan narasi dampak positif dan dampak negatif mengenai dampak pada jembatan Musi 4. Dampak positifnya yaitu Pertama, warga sekitar merasa adanya kemajuan pada sektor perekonomian dengan meningkatnya jumlah pendapatan akibat dari pertumbuhan lalu lintas harian rata-rata. Kedua, mempersingkat jarak tempuh dari sisi wilayah Ilir Timur dan 14 Ulu sehingga ikut berpartisipasi dalam mengurangi kemacetan di jembatan Ampera. Lalu dampak negatifnya, pertama, kemacetan yang disebabkan karena akses jalan sesudah jembatan pada sisi ulu di Jalan KH Azhari yang sempit akibat gagalnya negosiasi pembebasan lahan untuk pelebaran jalan dengan warga sekitar. Sehingga, mau tidak mau, warga yang membuka usaha di depan rumahnya memakan bahu jalan dan ikut berpartisipasi dalam menyebabkan kemacetan. Kedua, gagalnya negosiasi pembebasan lahan juga berdampak pada sudut pandang persimpangan jalan yang kurang luas, sehingga dibutuhkannya manajemen lalu lintas yang mumpuni. Suatu pembangunan proyek sudah pasti menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, adanya AMDAL diharapkan dapat meminimalisir dampak yang ada terhadap lingkungan. Dari hasil wawancara, para narasumber berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk menanggulangi dampak yang ada, seperti adanya pelebaran jalan di wilayah hulu, serta adanya penyiraman air di jalan pada bagian hilir.